Selamat sore bagi kita semua. Kembali saya akan mengajar mata kuliah filsafat timur untuk kelas 2C. Dan kelas ini semakin memahami peran dan fungsi filsafat timur bagi proses pendidikan teologi. Selamat sore bagi kita semua. Salam, selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Sore. Selamat sore Pak. Kita masih tunggu teman-teman kita ya. Ya, sambil menunggu teman yang akan bergabung di ruang Zoom ini, saya akan memberikan informasi sedikit berkaitan dengan proses studi kita. Minggu ini minggu terakhir untuk mengisi memperbaiki KRS. Jadi nanti kalau minggu depan misalnya kalian belum isi KRS, maka nama-nama yang tidak terdaftar di portal dosen atau absensi itu akan saya keluarkan dari kelas. Karena minggu depan semua proses studi atau proses pengisian KRS sudah ditutup, sehingga mahasiswa tinggal masuk ke dalam proses belajar mengajar. Karena kalau minggu ini kalian tidak bisa mengisi KRS karena terkendala uang kuliah, masih diberi kesempatan untuk melapor ke Waktua, sehingga kalian nanti bisa diberi keringanan untuk mencicil pembayarannya. Nah, silakan dihubungi sekarang sehingga nanti tidak ada masalah dalam proses belajar mengajar kita ke depan. Nah itu ya, sehingga masih ada punya waktu untuk mengisi KRS. Oke, jadi saya akan bacakan dulu nama-nama kita yang sudah mengisi KRS. Kalau di grup chat kita ada 30 orang. WA grup maksud saya, itu ada 30 orang. Itu berarti kita akan, kalau 30 orang kan dikurangi satu kan 29 orang berarti yang mengontak. Saya kan satu dalam 30, berarti 29 orang yang mengontak. Lalu itu kita sinkronkan dengan data yang tertulis di portal dosen. Yang ini. Nanti kalian lihat nanti nama-nama kalian, apakah ada nama-nama kalian di portal ini. Yang pertama ini Sonya Desika Simanjuntak. Kemudian ada Albert Betua Pardamian. Kemudian ada Andre Putra PM Senturi. Kemudian ada Ayu Wandira Praningin. Ada Dian Permana Barus. Kemudian ada Doyan Mentari Soid.
ada Epifania Simanjuntak, ada Erni Yusnita Silaban, ada Bumili. Pak, suaranya nggak kedengaran, Pak. Suaranya tidak kedengaran. Iya, Pak. Kurang keras. Kecil kali suaranya, Pak. Saya akan coba membuat suara lebih keras ya. Oke. Apakah suara saya sudah kedengaran? Kecil suaranya atau bagaimana? Sudah Masih kecil. lumayan, Pak. Iya, Pak. Wah, bagaimana ya membuat suara yang kuat ini. Oke. Apakah ini masih kedengaran atau belum? Sudah jelas, Pak. Sudah, Pak. Ya, berarti saya ulangi bahwa dalam minggu ini kalian masih diberi kesempatan untuk memperbaiki KRS kalian atau mengisi KRS, karena minggu depan portal untuk pengisian KRS sudah ditutup. Jadi kalau saudara-saudara ada yang belum membayar yang kuliah, bisa dicicil supaya kalian bisa membuka portal dan mengisi KRS. Nah, sementara menunggu teman-teman, saya akan bacakan dulu nama-nama kita yang sudah masuk ke portal dosen, yang sudah berhak masuk ke ruangan saya nanti. Ya, yang pertama itu adalah Sonia, baru Albert, Andre, Ayu, Dian, Doyan, Epi, Erni, Bumilir, Putur, ini, Juliandi, Julianto, Christian, Lorenza, Mona, Nicholas, Norika, Richard, Rido, Ririn, Rinaldi, Tabita, Tasya, Tetap, Valentina, Veronica, Juliet, Yunus. Berarti kita ada 29 orang. Jika ada yang belum masuk ke di dalam nama-nama ini, maka segeralah mengurus dalam minggu ini, supaya jangan bermasalah nanti minggu depan. Padahal kalau sudah minggu depan namamu tidak terdaftar di sini, atau nama yang hanya terdaftar di sini lah, akan nanti saya izinkan masuk ke kelas saya. Nah, itu berarti kita 29, dan itu sudah sesuai dengan di WA, kita ada 29 orang, tambah saya 30 orang. Lalu yang hadir saat ini masih 26 orang. Nanti pada minggu ke-10 kita akan bacakan nama-nama yang sudah masuk ruangan, dan kalaupun ada nanti masuk setelah itu tidak saya anggap lagi masuk. Atau dia sudah lambat, 10 menit setelah kita mulai. Gitu ya. Nah, sebelum 10 menit baru segera kita mulai, saya harus sekedar ingatkan, di awal kuliah kita harus on cam supaya saya tahu bahwa kalian mengikuti kuliah saya dengan pakaian resmi. Jadi kalau ada nanti saudara yang pakaian kaos oblong, maka itu akan saya remove dari ruangan saya. Karena kita ini kuliah resmi, andaikan kita ini kuliah di kelas, pasti kalian akan pakaian yang resmi. Ini sama, kita ini kuliah di tempat yang di kelas gitu ya, sehingga kita harus berpakaian resmi. Kalau bisa saya gambarkan, kita seperti ini di kelas virtual. Kita seperti duduk di kelas. Kalian duduk di tempat kursi kalian, saya mengajar di depan. Maka tunjukkan wajah kalian. Apakah kalian di kelas atau tidak? Apakah kalian duduk di tempat duduk kalian atau tidak? Tempat duduk. Ini kan kuliah kita.
Ini jadi lihatlah nanti tempat milik kalian, gitu ya. Supaya saya bisa melihat apa kalian bisa lihat. Oke, ini sudah jam 16.10, silakan kompi memilih siapa yang akan berdoa pembukaan. Ya, Iya, untuk doa pembuka kita sarankan untuk saudara Yunus. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat berkat Tuhan pada sore hari ini telah memberkati kami setiap anak-anak Tuhan, begitu juga dengan Bapak dosen kami, sehingga kami bisa bertemu di virtual ini dengan keadaan sehat Bapak. Sebentar lagi kami akan memulai perkuliahan kami ya Tuhan, kiranya berkat Tuhan yang melimpah atas kami, sehingga kami bisa menerima apa yang diajarkan dosen kami kepada kami setiap anak-anak Tuhan, dan berikan juga kesehatan kepada dosen kami, supaya dosen kami bisa mengajar kami dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. oke. Kita akan segera mulai. Saya akan melihat kembali saudara-saudara dalam ruang virtual ini. Ini di ruang kelihatan sepertinya. Dibuka kameranya, Doyan Mentari, Nicholas Saprijal, silakan buka kameranya dulu. Nicholas ini belum terbuka ini kameranya. Sambil saya bacakan nama-nama kalian yang masuk hari ini. Ini akan saya rekam ya. Siapa-siapa saja yang masuk hari ini. Yang pertama itu Albert Haryanja, kemudian Ibu Siantini, lalu Ayu Wandira, Dian Permata Barus, Doyan Mentari, Epi Fania Semenjuntak, Erni Musmita Silaban, Gumili Siregar, Pasya Arta Mahdia, ini Yosua Rigan, Julian Bisaragi, Loren Sauta Soid, Mona Arta Limban Gaul, Nurika Brutu, Richard Rivaldo Terigan, Rido Silalahi, Irin Simbolon, Rinaldi Sinamora, Sonia Desika Simanjuntak, Tabita Sembiring, Valentina Aritonang, Veronica Simatupang, Juliet Andriani Kasaribu, dan kemudian Yunus Sigalinggi. Ada nama yang tidak saya panggil? Ada nama yang tidak saya panggil? Semua sudah saya panggil? Oke, kita ini hadir 25 orang. Mungkin ada yang keluar masuk tadi mungkin. Tidak, saya tadi sudah sempat ada 27 orang, ini sekarang sudah 26 orang. 25 orang. 25 orang yang lagi. Oke, tidak apa-apa. Nanti saya akan lihat nama-nama mereka yang tidak hadir bersama kita saat ini. Ya, pada sore hari ini kita akan membahas pengantar tentang filsafat timur. Bagaimana filsafat timur ini kita pahami dari sudut pandang kita, bukan dari sudut pandang barat. Jadi filsafat timur ini akan kita mengerti dari perspektif kita sebagai orang timur. Nah, bagaimana ceritanya filsafat timur itu? Nah, filsafat timur itu seringkali dianggap sebagai pemikiran yang tidak rasional, tidak empiris. Ini sering dianggap orang ini tidak rasional, tidak empiris, kemudian tidak sistematis, dan juga tidak kritis. Ini sering kali dianggap. Ini berarti filsafat timur itu
belum dianggap menjadi bagian dari ilmu karena tidak rasional, tidak empiris, tidak sistematis dan tidak kritis. Memang sulit sekali menganggap pemikiran atau filsafat timur ini sebagai ilmu karena selalu dianggap filsafat timur itu sebagai kepercayaan atau agama. Sehingga sulit dibuktikan. Apakah agama bisa dibuktikan? Iman bisa dibuktikan? Itu tidak bisa. Itu sulit sekali. Kalau kita bicara filsafat barat, itu kan bisa dibuktikan. Misalnya teori relativitas, E sama dengan MC kuadrat. Atau teori Archimedes. Atau teori Blaise Pascal. Itu bisa diukur. Dibuktikan secara ilmu daya nalar, dan kita bisa kritisi lagi menggantikan teori baru. Itu filsafat. Jadi filsafat barat itu memang benar-benar rasional, bisa dilihat secara empiris, bisa dikritisi, dan bisa diuji secara ilmu pengetahuan. Nah, sementara filsafat timur ini secara konvensional kita dianggap tidak ada. Padahal secara konvensional filsafat itu harus ada. Baru bisa disebut dengan filsafat. Sementara filsafat timur itu tidak berasal dari pembuktian filsafat seperti filsafat barat. Karena apa? Karena filsafat timur itu bersumber dari kepercayaan atau agama. Seperti yang saya katakan tadi, sulit sekali membuktikan iman atau membuktikan agama. Itu sebab kita perguruan tinggi teologi Indonesia ini masuk ke payung Departemen Agama. Tidak masuk kepada payung Departemen Pendidikan Tinggi. Karena teologi itu kan sulit dibuktikan secara saintifik. Maka kita masuk ke Departemen Agama. Maka gelar kita kan sarjana teologi, magister teologi, dan dokter teologi. Tapi ada juga beberapa perguruan tinggi Kristen yang masuk ke dikti. Dan mereka menguji teologi itu adalah ilmu. Maka ada beberapa kampus seperti STFT Jakarta, UKDW, UKSP itu berkiblat ke dikti. Dan teologi itu bisa dibuktikan secara keilmuan. Maka dulu awal-awalnya teologi itu masuk ke sains. Maka gelar mereka SSI Teol, sarjana sains teologi. Lalu oleh pemerintah, teologi itu bukan kelompok sains, tapi dipindah lagi menjadi kelompok filsafat. Lalu gelar mereka sekarang adalah sarjana filsafat keilahian. Di filsafat itu ada berbagian-bagian, teologi itu masuk filsafat keilahian. Jadi sarjana mereka sarjana filsafat keilahian, S.Phil K. Magisternya menjadi magister filsafat keilahian, M.Phil K. Doktornya doktor filsafat keilahian, D.Phil K. Wah, D.Phil itu kayak D.Phil kan? Nah itu. Karena memang teologi itu seperti saya katakan tadi sulit dibuktikan. Nah inilah kesulitan pemahaman filsafat timur ini diperhadapkan dengan filsafat barat. Oleh karenanya pemikiran-pemikiran timur lebih ditempatkan sebagai kepercayaan atau agama ketimbang sebagai filsafat. Jadi pemikiran-pemikiran timur ini memang lebih condong, lebih cenderung dimasukkan kepada kepercayaan atau agama. Makanya kalau kita lihat agama-agama besar di dunia ini lahir dari timur. Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konfusius, Taoisme datang dari timur. Dari barat tidak ada agama. Hanya agama timur yang pergi ke barat
lalu di barat berkembang. Paulus membawa agama Kristen ke barat, ke dunia Helenisme, lalu di sana berkembang, lalu akhirnya dari barat dibawa lagi ke timur. Ya, itulah kekristenannya. Datang dari timur, pergi ke barat, berkembang di barat, lalu dari barat datang lagi ke timur. Sekarang di barat kosong lagi kekristenan. Datang lagi nanti dari timur ke barat, balik gitu kan. Nah, itulah kerja kita. Jadi sering dianggap sebagai aliran kepercayaan agama. Itulah filsafat timur itu. Nah, dalam studi postkolonial ditemukan bahwa filsafat timur dianggap lebih rendah ketimbang pemikiran barat. Jadi filsafat timur itu di bawah, pemikiran barat itu di atas. Karena apa? Karena tidak memenuhi kriteria filsafat menurut pandangan barat, ya. Nah, itu yang kita lihat dalam studi postkolonial. Kemudian Lasio membuat penelitian lagi, dia membuat artikel dengan judul Pemikiran Filsafat Timur dan Filsafat Barat, studi komparatif. Dia bandingkan filsafat Timur dan Barat. Dia menemukan bahwa Barat menganggap Timur itu, ya, filsafat Barat itu menganggap filsafat Timur itu sesuatu yang miskin, bodoh, statis, fatalis, dan kontemplatif. Itulah penilaian Barat kepada Timur. Kita ini orang miskin, orang bodoh, orang statis, fatalis, dan kontemplatif. Lalu kita pun bisa berhak menilai mereka, orang Barat itu, dari pemikiran kita, orang Timur. Maka orang Timur itu menilai Barat itu sebagai orang yang materialisme, kapitalisme, rasionalisme, dinamisme, saintisme, dan positivisme, serta sekularisme. Itu kita tuduhkan kepada mereka, dan itu fakta. Orang-orang Barat itu materialistis, kan? Lalu penjajahan dari Barat, kapitalis. Lalu rasional, kan? Pakai rasio. Dinamis, mereka bergerak. Perubahan-perubahan mereka lakukan dengan cepat. Perkembangan teknologi mereka lakukan dengan cepat. Nah, ini pemikiran Barat yang kita nilai dari pemikiran Timur. Nah, kemudian nanti kita akan selalu mengatakan filsafat Timur gitu ya. Apa itu filsafat Timur? Nah, filsafat Timur itu sebenarnya menyebut pemikiran-pemikiran filosofi yang berasal dari Timur atau kawasan Asia. Jadi kalau kita sebut nanti filsafat Timur, itu sedang merujuk atau menggambarkan pemikiran-pemikiran filosofi yang datang dari Timur atau dari kawasan Asia. Itulah kalau kita sebut nanti filsafat Timur. Dan memang perbedaannya dengan Barat, filsafat Timur itu selalu berkembang mengikuti basis geografis dan sistem kepercayaan tertentu. Gitu ya. Jadi filsafat Timur itu selalu berkembang menurut basis geografis, itu wilayah, tempat, dan sistem kepercayaan tertentu. Itu sebab kita akan mengenal nanti ada filsafat Islam, ada filsafat India, ada filsafat Cina, ada filsafat Nusantara. Filsafat Islam misalnya nanti berada di kawasan Timur Tengah, filsafat India di India, filsafat Cina di Cina, dan filsafat Nusantara di Indonesia. Itu filsafat-filsafat yang berkembang di Timur. Artinya berbeda dengan filsafat di apa? Di Barat. Kalau di Barat itu kan tidak berdasarkan geografis. Tidak ada filsafat Jerman. Tidak ada filsafat Amerika. Tidak ada filsafat Rusia. Tidak ada filsafat Inggris. Tidak ada. Karena mereka tidak ditentukan berdasarkan basis geografis. Kita di Asia berdasarkan basis geografis. Maka ada filsafat Timur tadi yang berbasis geografis, filsafat India, filsafat Cina, filsafat Nusantara, dan sebagainya. Sementara di Eropa tidak ada basis geografis, yang ada adalah filsafat Barat.
entah itu Aristoteles, Descartes, Plato, itu tidak disebut dari wilayah dia, di mana dia tinggal. Apakah dia dari Yunani jadi filsafat Yunani? Tidak ada. Namanya selalu filsafat Barat. Entah dari mana dia berasal. Tidak ditentukan dari kampungnya. Tapi kita, kalau dia orang Cina, nanti filsafat Cina. Jadi kalau disebut filsafat Timur, itu berbasis geografis. Itu bedanya dengan filsafat Barat. Jadi filsafat Timur itu harus kita lihat merupakan sebuah pemikiran yang luas, dalam, dan plural. Mengapa luas? Kalau misalnya filsafat India itu kan luas, satu benua. Filsafat Cina, wah, luas sekali. Filsafat Nusantara, luas sekali. Di samping luas, dalam. Filsafat-filsafatnya dalam. Misalnya saya ambil contoh filsafat Cina. Kalau kalian misalnya bisa mengerti ini. Kalau saya katakan begini, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu filsafat siapa itu? Mungkin kalian sudah pernah dengar itu. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Ada yang tahu filsafat mana itu? Itu filsafat Cina. Kalau kita mengerti arti dari perkataan itu berarti jangan biarkan perutmu kosong, lalu makan kan. Lalu jangan biarkan perutmu busung untuk berhenti makan. Tapi berhentilah sebelum kenyang. Berarti jangan rakus. Gitu. Ada lagi yang paling dalam, filsafat Cina. Banyak makan, pendek makan, sedikit makan, panjang makan. Apa artinya itu? Banyak makan, pendek makan, sedikit makan, panjang makan. Apa artinya itu? Siapa yang tahu? Banyak makan, pendek makan, sedikit makan, panjang makan. Siapa yang tahu apa artinya itu? Hemat mungkin, Pak. Ya, Berhemat, Pak. hemat. Apa artinya tadi, Yoyam? Kalau menurutku berhemat, Pak. Oke, berhemat. Oke, yang lain ada lagi pendapat. Apa artinya itu? Banyak makan, sedikit panjang, banyak makan, pendek makan, sedikit makan, panjang makan. Ada yang mengatakan itu hemat. Ada lagi pendapat yang lain tentang itu. Pak. Ya, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, Pak, banyak makan, pendek makan, sedikit makan, panjang makan. Artinya, jika kita banyak makan, maka kita dalam waktu pendek akan mendapatkan makanan itu sendiri. Tapi jika kita sedikit makan atau menghemat, maka kita akan memiliki banyak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang memberi masukan? Pendapat? Saya, Pak. Silakan. Itu tentang berhikmat, Pak. Bagaimana yang sedikit itu bisa cukup, yang lebih itu bisa. Kalau dikatakan banyak makan, pendek makan, sedikit makan, panjang makan. Kalau kamu banyak makan, maka waktumu makan itu pendek. Karena apa? Karena kamu penyakitan. Belum 50 tahun mati. Maka waktumu makan itu pendek. Tapi kalau kau makan sedikit, maka panjang makan berarti kamu sehat. Dan panjanglah waktu makan, bisa 70 tahun, bisa 80 tahun. Tapi kita orang Batak, wow, kalau tidak lewat, kalau makan begini, kucing itu tidak bisa lompat lagi. Banyak makan. Itu, maka banyak penyakitan. Penyakitan, tidak mati. Tapi waktu dia makan pendek. Tidak sampai 70 tahun. Maka orang Cina itu
mengimani, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Makanlah secukupnya. Jangan akan terus sampai Kalau pas ada orang Batak, sagak marlopan, bosu mersi pangaru. Tapi ini kita ingat. Sagak marlopan, bosu mersi pangaru. Banyak makan ikan laut dan kenyanglah sampai tidak ada lagi ruang di sini. Oh, itu akhirnya kolesterol darah tinggi, diabetes, jantung. Itulah bagian kita yang banyak makan. Maka sekarang mulailah supaya ingin panjang makan ya sedikit makan. Nah, saya masih muda, Pak. Gak apa-apa itu makan banyak. Oh, enggak. Kalau kalian masih angka 20-an, mesinnya itu masih kencang mengolah. Makan hari ini besok langsung terkena. Karena mesinnya masih kencang. Tapi kalau sudah usia 40-an, janganlah banyak makan. Karena mesinnya sudah mulai rontok. Bisa lagi mengolah makanan yang masuk. Tapi pada usia 40-an, kita sudah banyak uang. Kalau usia 25-an seperti kalian, 23, belum banyak uang. Tahan-tahan tidak makan kami. Karena ya, kiriman orang tua sedikit. Ada yang 2 kali makan sehari, tahan-tahan. Tapi nanti kalian sudah 40 tahun, sudah banyak uang kalian. Seharusnya di situ harus sedikit makan, tapi karena sudah bisa beli panggang, saksang, BPK, bakso, semua mau dimakan. Padahal mesin tubuh kita ini tidak mampu lagi mengolah makanan. Ya jumlah sakit. Kalau sekarang banyak orang-orang muda makan. Karena makannya banyak makan pendek, makan sedikit. Itu contoh, maka filsafat timur itu dalam sekali maknanya. Dan plural itu banyak. Kalau misalnya orang Simalungun mengatakan habonaron do bona, itu kan dalam sekali. Di mana-mana orang Simalungun harus menunjukkan tindakannya benar. Karena tanpa kebenaran tidak ada awal dari kehidupan. Orang Karo misalnya, orang malas akan melarat. Itu kan falsafah. Maka orang Karo itu kerja keras supaya jangan melarat. Orang Batak, anak kecil, haborau dia. Maka dia kerja keras untuk bisa menyekolahkan anaknya ke setiap cara muda. Bisa bayar uang kuliah. Walaupun dipinjam dari tetangga, ya dia nggak kasih tahu sama anak. Yang penting, Pak, uang kuliah ini bayar. Itu kan karena bagi dia anak itu adalah kekayaannya. Kekayaannya bukan hartanya, bukan gedung, bukan mobilnya, bukan handphone, hartanya anaknya itu. Itu dalam sekali itu. Itu filsafat. Beda dengan filsafat barat. Nah inilah filsafat timur. Memiliki sistem pemikiran yang luas, dalam dan plural. Contoh misalnya, filsafat Hindu. Kalau nanti kita pelajari filsafat Hindu, maka filsafat Hindu dan filsafat Buddha itu merupakan basis utama dari sistem pemikiran filsafat India. Jadi kalau kita belajar filsafat India, terkadang kita akan menjumpai di dalamnya ada pemikiran Hindu, di dalamnya juga ada pemikiran Buddha. Jadi itu contohlah misalnya di Indonesia, kalau kita bicara soal peninggalan Hindu, kan Hindu yang pertama masuk ke Indonesia. Nah, ketika orang Indonesia berfilsafat, terkadang pemikiran Hindu pun nempel di dalamnya atau masuk di dalamnya. Kita sering melihat misalnya orang-orang Jawa atau orang Islam ya, kalau meninggal orang Jawa, lalu ada 7 hari, ada 14 hari, sampai ada 1000 hari gitu kan.
Kita pikir itu dari Islam. Itu bukan, itu peninggalan Hindu yang diadopsi oleh Islam, lalu mereka lakukan dengan baik. Nah, itu contoh-contoh. Ada pengaruh, kedalaman, ada kompleksitas atau pluralis di dalam pemikiran-pemikiran filsafat timur. Nah, kalau misalnya kita belajar filsafat Cina, contoh, maka kita akan melihat dan mendapatkan ada di dalamnya pengaruh Konfusius dan pengaruh Tao dari Kung Yulan. Dan di kita misalnya di Nusantara, ketika kita belajar filsafat Nusantara, maka kita akan melihat pengaruh-pengaruh filsafat itu saling mengait antara yang satu dengan yang lain. Kalau kita belajar filsafat Nusantara, maka kita akan menemukan di dalamnya ada filsafat Jawa, filsafat Bugis, filsafat Batak, filsafat Minang, dan filsafat lainnya. Inilah filsafat timur itu. Memiliki kedalaman, pemikiran yang luas, dan plural. Dia heterogen. Kalau pemikiran barat itu kan monogen, hanya tunggal. Scientific, selesai. Kita enggak, bukan soal saintifik, tapi ada hal-hal lain yang memengaruhi. Jadi filsafat timur merupakan sebutan bagi pemikir-pemikir filosofi yang berasal dari dunia timur dan Asia. Seperti tadi filsafat Tiongkok, India, filsafat Jepang, filsafat Islam, filsafat Buddhisme, dan sebagainya. Nah itu ya, jadi harus kita lihat bahwa pemikiran-pemikiran filsafat timur itu begitu dalam dan begitu luas. Nah, sampai di sini dulu, ada kira-kira pertanyaan? Ada pertanyaan dari kita? Apa itu filsafat timur? Tidak ada pertanyaan. Atau saya bertanya dulu, apakah kalian mengerti apa itu filsafat? Nanti kita berdiskusi tentang filsafat satu semester ke depan, ternyata kalian tidak mengerti apa itu filsafat. Semester yang lalu kan kalian sudah belajar filsafat barat. Apa itu filsafat? Menurut kalian itu apa filsafat? Nanti kita habiskan waktu di sini, ternyata kalian tidak mengerti filsafat barat, tidak mengerti filsafat timur, dan tidak mengerti apa itu definisi filsafat. Siapa yang mau memberi komentar atau pemikiran? Apa itu filsafat? Menurut kalian apa itu filsafat? Ada yang berani? Jangan malu, nggak apa-apa, jangan takut. Nggak ada di sini. Silakan. Menurut saya filsafat itu adalah pengetahuan tentang alam pikiran, Pak. Oke, pengetahuan tentang alam pikiran. Oke, terima kasih Yunus. Ada lagi? Apa itu filsafat? Menurutmu apa itu filsafat? Sehingga nanti kita enak-enak berfilsafat ini. Pemahaman, Pak. Pemahaman. Dan dia itu pemahaman. Oke, yang lain apa itu filsafat? Saya, Pak. Silakan. Filsafat itu merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi yang mengenai sebab-sebabnya. Oke, jadi pemikiran, akal budi, mengetahui, mencari kebenaran tentang sebab-sebabnya. Oke. Apa lagi? Apa itu filsafat? Silakan yang lain. Pak. Silakan. Menurut saya, Pak, filsafat itu adalah sebuah pemikiran di mana pemikiran itu layak untuk dipertanyakan, layak untuk diuji, baik itu secara ilmiah ataupun secara pemahaman. Dan itu filsafat itu biasanya diberikan oleh tokoh-tokoh ataupun pelopor-pelopor dari suatu peristiwa ataupun suatu kejadian yang memiliki pelopor gitu, Pak. Jadi pemikiran yang diuji dan berasal dari tokoh-tokoh yang kenal, yang
mempengaruhi kita ya. Oke, ada lagi. Apa itu filsafat? Ada Saya, yang mau- Pak. Oke, silakan. Menurut saya, filsafat itu adalah suatu cara pandang pemikiran tentang sesuatu hal, adanya sebuah penyelidikan, Pak. Oke, cara pandang tentang satu hal dengan cara penyelidikan. Oke, yang lain. Silakan. Terima kasih. Ada lagi yang memberi pandangan, masukan apa itu filsafat? Ya, cukup ya. Nah, filsafat itu tadi yang kalian katakan itu lebih cenderung pada pemikiran Barat, logika ya, logika Barat ya. Ada pemikiran-pemikiran Barat diuji secara ilmiah, secara sistematika, secara metodologis, itu masih pemikiran-pemikiran Barat, filsafat Barat. Sekarang kita belajar filsafat timur. Apa itu filsafat yang kita pahami dari sudut timur? Filsafat dari sudut timur itu ialah cara pandang hidup atau sudut pandang hidup atau pandangan hidup, secara sederhana pandangan hidup. Itu filsafat. Apa pandangan hidupmu? Apa pandangan hidup wilayahmu? Apa pandangan hidup keluargamu? Apa pandangan hidup sukumu? Nah, tadi kalau saya katakan orang Simalungun mengatakan Habonaron Dobona, itu pandangan hidup mereka. Lalu mereka dipacu untuk melakukan arah ke sana. Kalau orang Karo tadi dikatakan malas-malas membuat Anda melarat. Apa bahasa Karonya? Tadi ada dikatakan apa itu? Bahasa Karonya. Ada kalian tahu apa filsafat Karo itu? Orang siapa yang mengerti bahasa Karo? Malas-malas, jangan malas karena malas itu akan membuat kamu melarat. Ada filsafat. Kalau orang tua kan anak hidup mau raun dia gitu, contoh. Masih banyak filsafat lain. Atau apa lagi filsafat Karo yang pernah didengar atau disampaikan orang tua kepada kalian, atau yang secara umum orang Karo katakan. Apa filsafat Karo? Ada apa? Anakku buah barangku, Pak. Anakku buah barangku, apa artinya? Iya. Anak itu jadi kekayaan utama dalam orang Karo gitu juga. Oke, anakku buah barangku. Oke, tadi Tabita, apa yang disampaikan Tabita? Nela mulih adilah rulih, Pak. Apa itu? Nela mulih adilah rulih, Pak. Artinya malu pulang kalau kita belum sukses gitu, Pak. Oke. Itu contoh beberapa filsafat dari Karo. Malu dulu kalau belum berhasil. Atau anakku adalah kebanggaan kekayaan kita. Itu filsafat, pandangan hidup. Lalu dia tidak akan pulang jika belum berhasil. Itu pandangan hidupnya. Bukan seperti teman-teman yang di Jawa misalnya. Ya, bukan soal berhasil, yang penting mudik. Ya kan? Hanya bawa sekardus Indomie, ya udah pulang dia. Kita nggak berani. Kalau nggak bawa mobil, jangan pulang. Kalau nggak berani mengundang makan satu kampung, jangan pulang kan. Itu kita, prinsip hidup kita. Itu namanya falsafah hidup. Pandangan hidup. Berarti itu filsafat. Jadi itu yang memotivasi dirinya untuk melakukan sesuatu ke masa depan. Jadi kita pun bisa memiliki filsafat. Kita yang hadir sekarang ini punya filsafat masing-masing. Yang harus kita jaga, harus kita kerjakan supaya kita meraihnya. Karena itu pandangan hidup. Saya dulu waktu sama seperti kalian masuk STT, di STT HKBP, ada yang namanya PST, Persiapan Studi Teologi. Kalau di kampus kita namanya KIBI, Khusus Intensif Bahasa Inggris. Kala itu setelah habis penutupan PST itu, ada ditulis secara kertas, tolong tuliskan di sini masa depan. Tulis masa depan. Lalu saya tulis nama saya di situ. Pendeta Dr. Ramli Harun. Teman-teman saya lalu tertawa. Kau satu aja pun belum dapat, dia langsung dokter. Katanya, ketawa dia. Ya memang waktu itu kita ketawa. Tetapi saya akan mengejar itu.
Lalu ada lagi yang lain. Kalau kalian misalnya ada punya susukara atau almanak, di almanak itu kan ada gambar-gambar ketua Mudramen, pengurus sekjen kan itu kan. Seperti ini. Ini tidak bisa kelihatan. Harus ya. Ada seperti ini ya. Gambar pengurus sekjen. Lalu dia sejak kuliah di STT, dia sudah tempel fotonya di sini. Dia mau sekjen, tempelnya sekjen. Kalau dia mau pengurus, tempelnya pengurus. Fotonya. Setiap tahun ganti almanak, dia tempel fotonya, tempel fotonya, tempel fotonya. Dan memang puluhan tahun berikutnya dia jadi sekjen. Dia punya pandangan hidup. Lalu dia hendak mengejar cita-cita itu. Pandangan hidup. Nah, sekarang saya mau tanya pandangan hidup kalian. Kalian mau apa? 10 tahunnya pendatang atau 20 tahunnya pendatang. Kalau saya tanya misalnya Mona, kamu jadi apa pandangan hidupmu? Falsafah hidupmu? Jangan malu, enggak apa-apa. Itu yang teman-teman kita itu hiraukan aja. Kamu itu nanti, kamu jadi apa? Selain pendeta kan Pak, saya nanti berharapnya jadi BKS, ketua BKS sekolah minggu Pak. Ketua BKS sekolah minggu. Oke. Erni? Apa filosofi hidup, filsafat hidup, pandangan hidup, Erni? Silakan. Kecuali dari pendeta, saya ingin menjadi dosen nanti. Julian? Ya Pak. Apa pandangan hidup? Apa yang mau dikejar di masa depan? Selain pendeta Pak, saya ingin jadi dosen. Gumilir? Iya Pak. Harapan saya menjadi seseorang yang lebih unggul bagian akademik dan bisa memajukan HKS itu. Ayo, jangan malu ya. Ini dirimu ya. Apa yang kau sebut hari ini itu menjadi pandangan hidupmu, prinsip hidupmu. Ingin menjadi pendeta, saya ingin menjadi seorang psikiater dan saya ingin mengembangkan pelayanan saya kepada anak-anak dan remaja. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Epi, sampai jumpa. Saya ingin menjadi seorang pendeta yang terus belajar, Pak. Terus belajar tanpa pernah merasa bangga diri atau puas diri, begitu, Pak. Ini, Parigan, mau apa terus ini? Saya ingin menjadi pendeta, di mana jadi pendeta saya bisa dekat sama jemaat, dan setelah jadi pendeta saya mau jadi guru agama, Pak. Doyan, mentari Rasul. Apa prinsip ini? Ayo Pak, setelah lulus dari sarjana teologi Pak, kalau sudah dihabiskan pendeta, kemungkinan saya akan melanjut S2 dan saya juga ingin melanjut S3 Pak. Dan suatu saat saya juga berharap bisa menjadi seorang eporus Pak. Soalnya? Saya Pak, kalau saya ingin menjadi pendeta sesudah tamat dari teologi dan memimpin semua anak-anak remaja yang pada saat saya ditabalkan nanti. Dan mimpi saya yang kedua yaitu saya ingin melanjutkan S2 saya minimal entah di Korea Pak, gitu Pak. Oke. Veronica. Setelah menyelesaikan studi saya di S1 di STT Pak, saya berencana mengambil S2 di luar negeri Pak. Menjadi dosen. Oke, Richard. Ya, harapan saya Pak, setelah nanti jadi pendeta, memang harapan terbesar saya dalam hidup saya adalah bisa membawa keluarga saya lebih dekat dengan Tuhan. Karena sejauh ini yang
saya rasakan bahwasannya keluarga saya juga masih belum terlalu mendukung saya menjadi pendeta. Tapi harapan saya setelah nanti saya jadi pendeta, keluarga saya bisa saya bawa semakin dekat dengan Tuhan. Mungkin itu dari saya, Pak. Baik, terima kasih. Tabita, apa pandangan hidup? Iya Pak, kalau saya Pak setelah menjadi pendeta nanti ingin melanjutkan S2 Pak, dan ingin kalau bisa bekerja di Departemen Agama Pak. Oke. Valentina, Bertuna. Iya Pak, setelah nanti saya lulus S1 di SDT Abdi Sabda, saya mau ngambil S2 Pak. Oke. Nurika. Iya Pak, harapan saya setelah saya jadi pendeta nanti, saya ingin lebih mengembangkan gereja Pak gitu, karena sekarang ini sampai sekarang ini masih ketinggalan gitu gereja Pak gitu kan Pak. Jadi nanti saya berharap bisa mengembangkan gereja Pak gitu Pak. Oke. Lorenza. Harapan saya Pak, saya ingin menjadi pendeta yang terkenal dengan pelayanan terbaik Pak. Dan juga saya ingin melanjutkan S2 di luar negeri Pak. Oke, bagus. Andre. Sintuni. Saya setelah menjadi seorang pendeta nanti, yaitu saya ingin menjadi seorang pendeta yang berhikmat dan dapat menjadi teladan bagi seluruh umat Allah. Oke. Bagus. Rinaldi. Semua. Ya Pak, harapan saya jika saya telah tamat dari sekolah pendeta, saya juga ingin melanjutkan studi dan juga saya ingin membangun gereja, terlebih khususnya gereja GGP Pak. Oke. Bagus. Yunus, sekali lagi. Baik Pak, terima kasih. Setelah saya menjadi pendeta, saya akan melanjutkan studi ke luar negeri dan setelah dari sana saya ingin menjadi pemimpin di pimpinan GKPI. Terima kasih Pak. Oke. Wido, silakan. Harapan saya Pak, ingin menjadi seorang pendeta dan tujuan utama saya ingin membanggakan kedua orang tua saya Pak. Oke, bagus. Wirin, sebelum. Ya Pak, tujuan saya sesudah saya nanti jadi pendeta kan Pak, saya ingin menjadi pemimpin seperti di gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Pak. Lihat, Anggreni Pacarin. Kalau saya Pak, kalau udah lulus nanti sekolah pendeta, maunya bangun rumah baca untuk anak sekolah minggu Pak, rumah baca Alkitab Pak. Tasya, Bang Syah, Tasya. Cita-cita aku nanti kalau udah lulus jadi pendeta Pak, aku mau jadi pendeta yang berdampak buat generasi milenial gitu Pak. Oke, bagus. Nicholas Maha. Harapan saya menjadi pendeta Pak untuk menaikkan derajat kedua orang tua saya dan mengajak jemaat saya agar hidup sehat Pak. Terima kasih Pak. Oke, Albert Haryanja. Ya Pak, mungkin setelah saya menjadi pendeta, bisa harapan saya ingin jadi pengusaha Pak, perkebunan Pak. Oke, pengusaha. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Ayu, ya, Ayu Wandira. Silakan Ayu. Oke, silakan Ayu. Baik Pak, setelah saya lulus pendeta, saya ingin menjadi seorang psikiater dan mendalami pelayanan saya melayani anak-anak dan juga remaja Pak. Terima kasih Pak. Bagus. Mona tadi dulu ya. Silakan Mona. Udah tadi Pak. Sudah. Siapa yang belum? Semua sudah. Saya Pak.
Oh, silakan, Dian. Saya mau menjadi orang nomor 1 di GPKP, Pak, dengan cara menjadi ketua Monram. Sudah habis semua, jangan nanti terlalu, jangan jadi apa nanti terlewatkan yang belum. Oke, apa yang kalian katakan sekarang itu bukan asal-asalan, bukan asal-asalan. Dalam berpikir filsafat timur itu akan memengaruhi kita menuju tujuan itu. Itu adalah masa depan. Walau masa depan itu masih jauh di sana, tetapi masa depan itu harus kita kerjakan di sini. Jangan bercita-cita misalnya menjadi seorang ketua moderamen nanti puluhan tahun akan datang. Tapi sekarang kalian tidak mau belajar keras, tidak mau mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang memiliki kapasitas menjadi seorang moderamen. Kerjakan sekarang. Jadi visi itu adalah hasil. Visi itu adalah hasil. Jadi supaya dia menjadi hasil, kerjakan sekarang. Saya ambil contoh misalnya. Ketika kita ingin memakan buah, katakanlah ini saya ada ini pepaya. Ini saya ingin makan pepaya. Berarti saya harus sekarang menanam pepaya. Lalu ketika saya tanam pepaya, apakah tiba-tiba dia langsung menjadi buah pepaya? Pepaya itu berbuah. Itu kan harus saya tunggu beberapa bulan ke depan. Berarti masa depannya masih ada sekitar 5 bulan, 6 bulan ke depan. Berarti supaya 6 bulan ke depan saya bisa makan pepaya, maka sekarang saya harus mengerjakan menanam pepaya, merawat pepaya, menyiram pepaya, memupuk pepaya, supaya dia berbuah, lalu bisa saya makan pepaya. Ini hasil. Ini tadi yang saya katakan. Saya mau jadi dokter, saya mau jadi eporus, saya mau jadi keturunan, ini hasil. Tapi supaya ini ada, kerjakan sekarang dengan baik. Tapi kalau misalnya saya ingin makan pepaya, oke, bagus. Sekarang saya tanam pepaya, tapi saya biarkan dia tidak dirawat, tumbuh ilalang, tumbuh banyak tanaman-tanaman, tidak pernah disiram, tidak pernah dipupuk. Apakah nanti ada pepaya? Hasilnya ada, tapi tidak seindah pepaya ini. Namanya nanti pepaya-pepayaan, tidak bisa dimakan karena berulat, karena busuk, karena tidak matang. Saya bisa menjadi ketua moderamen nanti, saya menjadi sekolah di luar negeri nanti, saya menjadi psikiater, saya menjadi pemusik dan sebagainya. Boleh, tapi tidak dirawat, nggak jadi. Dia mencalon ketua moderamen gagal, mencalon jadi pengurus gagal. Karena apa? Tidak punya kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas. Karena dia tidak rawat sekarang. Filsafat itu harus dihidupi. Kalau habonaron dobona bagi Simalungun, anak kokido hamoraon di bagi Toba, lalu tadi di Karo, ada tadi jangan pulang sebelum berhasil, anakku itu ke hartaku. Kalau dia tidak lakukan, tidak merawat, ya nggak akan berhasil dong. Kalau kalian minta uang kuliah, dia tidak mau kasih uang kuliah, bagaimana mau kuliah? Ya tidak terdaftar namanya di portal dosen, ya nggak bisa dapat nilai apa-apa. Iya kan? Berarti tidak bisa anaknya menjadi pendeta. Tapi karena anaknya itulah kekayaannya, dia cari uang. Dia bekerja keras di sawah, di ladang. Supaya bisa menghasilkan uang, menyekolahkan anak. Itu filsafat. Dia bekerja sekarang. Nah, jadi kalian itu harus begitu. Saya juga dulu begitu. Ketika saya tulis itu, pendeta Dr. Ramli Harahap, apakah saya besoknya langsung dokter? Enggak. Puluhan tahun berikutnya. Lalu saya siapkan untuk studi S2 apa yang perlu disiapkan. Saya siapkan. Harus punya TOEFL. Saya belajar TOEFL. Kursus bahasa Inggris. Membaca banyak buku. Lalu tambah S2. Apakah langsung S3? Tidak, melayani dulu. Ikuti lagi prosedur. Melamar. Bertanding. Berapa. Kami dulu itu untuk seleksi untuk orang yang studi S3 itu dari 125 negara. Lalu dipilih menjadi 5 orang.
Lalu 5 orang ini kami diuji di Jangkahaus untuk studi ke Jerman. Dari 5 orang itu ternyata ada seorang perempuan. UN itu kan lalu selalu melihat yang perempuan. Kan? Lalu kami yang Pak laki-laki itu ya gagal. Lalu yang perempuan yang mana? Sekarang dia menjadi sekretaris Asia di UN, kan? Dr. Diah. Itu. Lalu apakah saya akan langsung gagal? Wah, saya tidak berani, saya tidak jadi ke Jerman. Udahlah, tutuplah rencana. Enggak. Kita cari yang lain. Kita kuliah di UKDW. Lalu di UKDW akan langsung tamat. Enggak, banyak persoalan yang dijalani. Bisa saja hampir gagal, tapi bukan gagal. Nah, ini filsafat. Prinsip hidup. Nanti apa yang kalian katakan itu, kerjakan sekarang. Mau pendeta yang baik, kerjakan sekarang. Jadi jangan anggap, cita-citaku tadi enggak tinggi. Aku hanya mengatakan pendeta untuk berguna kepada keluarga. Itu pun kerjakan sekarang. Jadi tidak ada cita-cita yang rendah. Cita-cita itu semua tinggi. Harus diraih ke depan. Untuk tamat aja pun masih diraih, kan? Masih diperjuangkan. Supaya bisa wisuda, digeser nanti tali itu dari sini ke sini, ya kan harus belajar. Sungguh-sungguhlah belajar. Itu prinsip. Itulah filsafat. Jadi filsafat itu pandangan hidup. Itulah memengaruhi kita dalam semua gerakan kehidupan kita ke depan. Itu ya. Jadi jangan nanti anggap bahwa saya ini bukan filsuf. Anda itu filsuf yang belum diasah. Asahlah supaya nanti pemikiranmu bermanfaat bagi orang lain. Jangan menjadi filsuf-filsuf yang tidak terkenal pada zamannya, kan? Ada banyak sekarang kan filsuf-filsuf yang tidak terkenal pada zamannya. Dia berkhotbah makin panjang, makin bingung orang, kan? Bukan makin jelas. Khotbahnya itu makin membingungkan. Dia ngomong makin panjang, dia ngomong makin tak banyak orang tidak tahu apa yang disampaikan. Maunya ya ngomongnya jelas, pendek pun jelas, kan itu daripada panjang tak jelas. Oke. Ada kira-kira pertanyaan? Tadi Gumilir ada angkat tangan tadi. Silakan, ada pertanyaan Gumilir. Tadi angkat tangan Gumilir tadi. Di awal. Ada Gumilir? Tidak ada tadi kamu angkat tangan. Iya, Pak. Silakan. Di sini saya menjadi kurang mengerti, Pak, tentang filsafat dan apa itu sebuah harapan, kenapa itu sebuah cita-cita, Pak. Soalnya Bapak bilang pun yang kami katakan tadi pun sebuah filsafat. Berarti apakah filsafat itu termasuk golongan dari sebuah harapan dan cita-cita, Pak? Padahal kan yang selama ini yang kami ketahui tentang filsafat itu adalah tentang jauh lebih dari sebuah harapan dan cita-cita, Pak, gitu. Jadi saya jadi kurang apa lagi gitu, Pak. Ya, saya sudah mengatakan tadi bahwa filsafat dari pemikiran Barat itu selalu rasionalis. Bisa diuji, bisa dikritisi, lalu metodologis, sistematis. Itu filsafat Barat. Filsafat Timur tidak ada seperti itu. Tidak ada metodologisnya, tidak ada rasionalnya. Tetapi filsafat Timur itu dalam, luas, dan plural. Jadi apa yang saya tanyakan tadi kepada kalian, apakah itu filsafat? Ya, filsafat. Karena filsafat Timur itu dalam. Jadi kalau kalian katakan, nanti saya akan menjadi S3 atau S2, atau pendeta biasa, atau pendeta itu di Polus, atau moderamen. Itu apakah filsafat? Ya, karena itu kan filsafat itu filosofi. Sophia itu kan bijak. Jadi buatlah hidupmu bijak, mencapai cita-citamu. Itu kan filsafat. Anak kokido hamoraun dia, apakah anaknya sekarang kaya? Enggak. Tapi dia menjadikan anaknya berguna dengan pemahaman yang dalam dan kompleksitas. Itulah filsafat. Jadi beda dia pemikiran filsafat Timur dan Barat.
Kalau filsafat barat tadi EMC sama dengan teori relativitas, E sama dengan MC kuadrat. Itu kan teori relativitas. Lalu dihitung dengan angka. Kalau anak kokidu hamuraun dia apa ukurannya? Gak bisa. Makanya filsafat timur itu kan lebih kepada kepercayaan, iman, atau agama. Makanya itu bedanya. Lalu apakah ada hubungannya dengan cita-cita dan masa depan? Iyalah. Itu bagi filsafat orang timur itu, sesuatu itu belum terjadi. Anak kokidu hamuraun dia apakah anaknya sudah menjadi sukses? Belum. Masih dia berjuang. Habonaron doga bona, apakah orang Simalungun sudah menemukan kebenaran? Belum, masih dia berjuang. Itu filsafat. Jadi filsafat itu cara pandang. Sama seperti saya katakan tadi, apakah ketika saya ingin makan pepaya, lalu saya sekarang sudah menanam pepaya dan besok akan tumbuh pepaya? Enggak. Berarti saya masih berjuang, memelihara, merawat. Itulah kedalaman tadi. Nah, begitu ya. Jadi ya jangan bingung, karena filsafat itu sering membingungkan. Kalau kita tidak bingung, itu kan bukan berfilsafat kata orang. Makanya orang-orang yang berfilsafat itu sering membingungkan. Bahkan kata-kata filsafat itu kan sering tidak kita bisa mengerti. Semakin tinggi semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Itu kan bahasa filsafat. Apa artinya itu? Ya harus kita tafsir. Bahwa pohon yang semakin tinggi, anginnya kencang. Tapi pohon yang semakin tinggi, akarnya tidak kuat ke bawah, ya tumbang. Tapi pohon yang tinggi, akarnya kuat ke bawah, angin datang kencang, dia tidak tumbang. Jadi pemimpin itu kan semakin tinggi. Berarti siaplah diterpa angin. Jangan ingin jadi ketua Mederamen, tapi ketika dikritik nggak mau. Wah, itu nggak bisa. Harus siap. Kalau siap jadi Eporus, ya siaplah dikritik. Diserang habis-habisan, siang dan malam, pagi dan sore, atas dan bawah, siap. Kalau tidak mau dikritik, ya udah pendeta biasa aja. Tidak ada kritiknya, karena dia di bawah kan, anginnya nggak kencang. Yang di atas itu yang kencang anginnya. Kalau kalian lihat pohon, yang di bawah itu nggak bergerak-gerak, batang itu kan nggak bergerak-gerak. Tapi di atas gini-gini. Jadi kalau mau jadi pimpinan, ya jadi gini-gini. Tapi kalau tidak mau jadi gini-gini, ya di bawah aja. Itu filsafat itu. Nah, kalau kau ingin mencapai puncak itu, ya udah siaplah. Segala apapun. Gitu ya, Bumidir. Ya, baik, Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwasanya filsafat timur itu ada artinya luas. Jadi filsafat timur itu banyak juga pembagi-bagiannya seperti filsafat Jawa, filsafat Cina, dan lain sebagainya. Bahkan tetapi di dalam filsafat itu hanya barat-barat saja, tidak ada pembagi-bagian. Jadi saya kurang mengerti, Pak. Apakah apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perpecahan seperti itu, Pak? Yang menjadi adanya filsafat Cina seperti itu, Pak. Adanya filsafat Batak, adanya filsafat Paris seperti itu. Apa yang menjadi faktornya kira-kira? Terima kasih, Pak. Itu tidak ada perpecahan di situ. Nah, saya katakan tadi filsafat timur itu beda dengan filsafat barat. Filsafat barat itu kan rasional. Tidak berdasarkan geografis. Sementara filsafat timur berbasis geografis. India itu geografisnya di India. Cina itu di Cina. Nusantara Indonesia, geografis. Maka dia disebut dengan filsafat berbasis geografis. Maka filsafat India, filsafat Cina, filsafat Jepang, filsafat Nusantara, itu tidak ada di filsafat Barat. Misalnya filsafat Prancis, filsafat Jerman, filsafat Amerika, nggak ada. Yang ada bagi mereka ya filsafat Barat. Jadi kita tidak pecah, bukan pecah. Filsafat Timur itu harus dilihat pemikir-pemikirnya berbasis geografis. Itu yang saya sebut tadi. Jadi bukan pecah ya. Jadi kalau nanti kalian katakan berarti pecah timur, enggak ada pecah. Itu berbasis geografis ini, berbasis geografis. Dan sistem kepercayaan.
Sistem kepercayaan itu kan berbeda-beda. Di Batak itu ada permalin. Di di Karo ada pemenanya. Karo. Iya Pak, agama pemena namanya. Agama pemena. Kalau di Jawa ada kejawen. Di Sunda ada keharingan. Itu lokal. Berbasis kepercayaan. Orang Sunda itu meyakini ada keharingan. Orang Kejawen itu ada meyakini kita permalin. Karo itu pemena. Itu basisnya bukan berpecah, tapi itulah filsafat Timur itu. Unik dia berbasis geografis. Begitu ya. Jadi tidak ada faktor yang memecahkan mereka. Karena dia berbasis geografis kepercayaan ya, maka dia dipilah-pilah. Makanya tadi dikatakan filsafat Timur itu, filsafat Timur itu tadi yang saya sampaikan ini ya. Filsafat Timur itu dinamakan filsafat Timur sebenarnya untuk menyebut pemikiran-pemikiran filosofi yang berasal dari Timur dan atau kawasan Asia. Itu kalau kita menyebut filsafat Timur, itu hendak menyebut pemikiran-pemikiran filosofi dari Timur atau kawasan Asia. Oke, begitu ya. Ada lagi kira-kira yang bertanya? Saya Pak. Ya, silakan Sonya. Kan Pak, tadi Bapak bilang kan filsafat Timur itu yaitu pemikirannya yang sangat luas. Nah, sementara kenapa filsafat Timur itu dianggap rendah oleh filsafat Barat, Pak? Apa penyebabnya Pak filsafat Barat itu menganggap filsafat Timur itu selalu rendah? Saya kurang mengerti di situ, Pak. Ya karena tadi di sini, karena tidak rasional. Ini tidak rasional. Tidak empiris, tidak sistematis, tidak kritis. Itu pemikiran Timur. Sehingga ya dianggap oleh orang Barat itu, ya ini bukan filsafat. Karena tidak masuk akal. Masa misalnya mengobati orang sakit, misalnya ada berak sembuh. Menerbangkan lesung bisa dengan hanya bisa. Itu tidak masuk akal. Tidak empiris. Dan tidak bisa dikritisi. Coba kritisi Begu Ganjang, nggak bisa. Begu Ganjang nggak bisa dikritisi. Nah, itu hebatnya filsafat Timur ini. Tidak masuk akal. Nah, dia bisa terjadi sesuatu. Orang Barat nggak bisa melakukan itu. Karena bagi mereka harus rasional, dibuktikan dengan pemikiran. Ide-ide itu harus bisa dibuktikan, diuji, dikritisi. Ya, harus ada rumus. Rumus Archimedes apa? Rumus Pascal apa? Rumus aljabar itu ada gitu ya. Itu alasannya. Oke, yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ini supaya saya foto dulu semua ya. Nanti masuk ke kelas ya, ke ruangan ini, sehingga nanti saya akan foto kita. Nanti bagian halaman kedua juga akan saya foto. Silakan duduk di kursinya masing-masing, tunjukkan wajahnya sesuai kursinya itu ya. Kelihatan dia seperti duduk di kursi gitu. Oke ya, kita mulai 1, 2. Senyum. Kalau mau pakai apa silakan. Nanti kita akan kirim. Oke. Ya ini saya akan masuk ke halaman kedua karena mungkin kita 20. Kita ini berapa? 25 ya. Kalau sudah 25 udah satu halaman, nggak ada halaman lain. Oke, berarti sudah pas. Ada yang keluar bareng tadi. Silakan Komti memilih dari antara kita siapa yang akan berdoa. Iya. Sebelum akhir perkuliahan, Saudara Yuliet.
Baiklah, untuk menutup perkuliahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan pada sore hari ini, sehingga Tuhan pembelajaran kami, Filsafat Timur, telah selesai. Tuhan Yesus, kiranya apa yang telah kami pelajari dapat berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, selamat sore. Tuhan memberkati. Horas Yahobu menjua-jua. Bujur. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Salam sehat, Pak. Salam sehat ya.